Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan Minggu Rogate 9 Mei 2021. Terambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Dan bacaan dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Diikat oleh topik atau tema doa orang beriman. Dan dalam bahasa Batak dituliskan Tangiang nihalak naporsea. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Samuel 1 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 28 keseluruhan, dan khotbah kita mulai dari ayat 9 sampai 18 adalah lahirnya Samuel. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, khotbah kita di pertanggiangan Minggu Rogate 9 Mei 2021 berbicara tentang berdoa.
martangiang, dan dihubungkan dengan topik atau tema minggu, doa orang beriman, tangiang ni halak naporsea. Dalam khotbah ini kita melihat gambaran sebuah keluarga, yakni keluarga Elkana dengan istrinya Hana dan istri keduanya bernama Penina. Bagaimana keadaan keluarga ini? Istri pertama yakni Hana tidak memiliki anak, dia mandul. Sedangkan Penina istri yang kedua dari Elkana memiliki 2 orang anak yang diberi nama Hofni dan Pinehas. Menurut pasal 1 ini, ketiadaan anak bagi Hana dirasakannya sangat-sangat menyedihkan hatinya. Ditambah lagi dengan sikap Penina yang selalu dirasakannya menyakiti hatinya, terutama pada saat-saat berlangsung peribadahan. Menurut ayat 3, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah Eli. Pada ayat 6 disebut, di tengah-tengah peribadatan yang mereka lakukan, Hana selalu merasa tersakiti oleh madunya Penina agar supaya ia gusar. Mengapa Penina menyakiti hati Hana? Secara jelas tidak disebutkan memang di sini. Tetapi ada kemungkinan karena beberapa hal, yakni sesuai dengan ayat 5, mungkin saja Penina merasa cemburu, iri hati, dan tersaingi karena Elkana mencintai Hana. Penina menyakiti Hana karena Hana tidak memiliki anak. Di dalam konteks budaya saat itu, jika ada orang yang tidak bisa melahirkan anak atau mandul, maka hal seperti itu sering dianggap sebagai aib, bahkan hukuman atau kutukan daripada Tuhan. Makanya Hana sangat-sangat dilecehkan, disepelekan, dan direndahkan. Saudara, bagaimana sikap Hana menghadapi Penina dan orang-orang yang telah menyakiti hatinya dari tahun ke tahun? Ini adalah hal yang sangat penting kita pahami. Ternyata Hana tidak dendam dan tidak mau membalas perbuatan Penina. Hana tidak merasa bahwa Penina itu musuhnya, walau hati Hana begitu disakiti oleh Penina. Emosinya Hana tidak terpancing, Bapak Ibu, untuk balas dendam, untuk menyambut Penina dengan perang, merbada, martokar, dan apalagi dengan kekerasan menggunakan tangannya, seperti misalnya menjambak madunya itu. Sebaliknya, Hana membawa semua keadaan pahit yang dialaminya itu kepada Tuhan di dalam doa-doanya, khususnya bermohon kepada Tuhan agar dia dikaruniai oleh Tuhan seorang anak, sambil bernazar akan menyerahkan anak itu kelak kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Praktek pisau cukur tidak menyentuh kepala seperti ayat 11 ini, menurut Bilangan pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, merupakan simbol kekudusan di hadapan Tuhan. Saudara, apa pengajaran berharga dari khotbah kita ini dihubungkan dengan Minggu Rogate, berdoa martangiang, dan topik Minggu Rogate tadi, doa orang beriman, tangiang ni halak naporsea? Mari kita belajar dari sikap Hana dalam khotbah ini. Pertama, jangan mudah terpancing menghadapi sikap orang yang menyakiti hati kita. Saudara, apa yang dihadapi oleh Hana dalam khotbah ini di Minggu Rogate mengajar kita supaya kita menyadari realitas hidup.
Apa realitas hidup yang harus kita sadari Bapak Ibu dan saudara-saudara? Di tengah-tengah kehidupan kita ini, dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari bertetangga, bermasyarakat, pun dalam pergaulan hidup bergereja, hidup bersama dengan teman-teman searisan, semarga, dan lain-lain, kita selalu bertemu dan diperhadapkan dengan berbagai sikap-sikap manusia, teman sesama saudara yang beragam-ragam Bapak Ibu, beragam-ragam. Ada yang sungguh-sungguh memang sangat baik, sangat concern, dan sangat memberi perhatian kepada kita. Sehingga mereka sangat-sangat menyenangkan hati kita, sangat-sangat membuat kita terhibur, tarapul di saat menghadapi kemelut, pergumulan, dan penderitaan hidup. Mereka menjadi orang-orang yang peduli dengan kita, concern dengan diri kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi ini realitas berikutnya. Tidak semua orang-orang yang dekat dengan kita itu yang memberi topangan di saat kita menghadapi berbagai pergumulan. Justru sebaliknya. Ada, bahkan banyak di antara mereka itu yang berusaha memperlemah semangat kita. Yang selalu mencari timing, menyindir-nyindir kita, yang mengata-ngatai kita, yang membuat sakit hati kita, yang menggosipi kita, membuat perasaan kita terluka pahit Bapak Ibu. Mereka senang, bergembira, atau bahkan dalam bahasa Batak saya menyebutnya martilla, manortori, apabila kita bersedih, apabila kita menghadapi pergumulan. Nah, ini realitas hidup yang harus kita sadari. Saudara, bagaimana kita menghadapi semua realitas hidup ini? Saudara, jalani semua kondisi, situasi, berbagai realitas kehidupan ini dengan apa adanya. Syukuri apabila kita ditempatkan Tuhan bersama-sama dengan tetangga-tetangga, orang-orang yang sepersekutuan, yang betul-betul bisa menjadi saudara di kala menghadapi baik suka dan maupun duka dalam hidup kita ini. Itu adalah berkat-berkat daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu, syukuri hal-hal seperti itu. Tetapi sebaliknya, apabila kita ternyata bertemu dengan teman-teman, tetangga-tetangga, orang-orang yang sepersekutuan, yang tidak seperasaan, tidak bisa sehati, sepikiran, nggak bisa saling mengerti kehidupan ini, bahkan yang berusaha menjatuhkan kita lewat kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada diri kita ini, maka kita harus mampu menahan emosional kita Bapak Ibu. Menahan, mengendalikan perasaan kita. Jangan mudah terpancing oleh sikapnya yang berusaha menggitali, memancing-mancing emosional amarah kita. Hindarkan hal-hal yang bisa memperkeruh suasana pertemanan kita dengan dia. Sulit memang, sulit. Tetapi lebih baik mengalah untuk menang. Inilah pelajaran berharga dari sikap Hana yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pelajaran yang kedua, hadapi semua permasalahan hidup ini dengan berdoa. Saudara, pelajaran kedua ini dari sikap Hana sangat penting. Dalam menghadapi berbagai hal yang menyakitkan diri Hana, dia menghadapinya dengan berdoa, martangiang. Meski Hana selalu makan hati menghadapi sikap dan perlakuan madunya, imbangnya, Penina yang selalu menggitali, memancing-mancing amarahnya, tetapi Hana tidak putus asa Bapak Ibu. Hana tidak mau mencari jalan pintas, seperti misalnya minta cerailah Sirang dari suaminya Elkana, atau mendesak Elkana suaminya untuk menceraikan si Penina madunya. Hana tidak merasa kecil hati, meskipun menurut pandangan banyak orang saat itu sepertinya dia dikutuk oleh Tuhan menurut pikiran mereka. Sekali setahun keluarga Elkana ini pergi beribadah di suatu tempat khusus yang bernama Silo. Di saat itulah
Dia mengungkapkan semua pergumulannya, permintaan khususnya agar memiliki seorang anak dari rahimnya sendiri. Dengan mulut yang komat kamit dibarengi air mata, tanda kesungguhan hatinya untuk mengungkapkan semuanya kepada Tuhan. Sampai Imam Eli mengira bahwa Hana tidak punya penguasaan diri. Hana sudah mabuk menurut penglihatan dia. Kepada Tuhanlah dia mengadukan, mencurahkan kerinduan hatinya yang sudah lama terpendam untuk mendapatkan anak. Hana itu yakin sesungguhnya bahwa dia tidak dikutuk, dihukum oleh Allah, oleh Tuhan, seperti pandangan banyak orang saat itu terhadap orang yang mandul. Dia yakin dan percaya bahwa doa-doanya pasti akan didengar oleh Tuhan, pasti akan dikabulkan dan diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam dirinya. Doa itulah bagi Hana yang dapat memberi damai sejahtera, yang memberi ketenangan di kala menghadapi berbagai-bagai cercaan, pelecehan, penghinaan. Saudara, kalau seperti yang dialami oleh Hana ini terjadi dalam hidupmu, terutama ibu-ibu yang saat ini merindukan lahirnya si buah hati yang belum dikaruniai oleh Tuhan, anak-anak. Adakah hati saudara digoda oleh keputusasaan? Atau mungkin mencari alternatif lain yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mencari dukunlah, mencari orang pintarlah untuk mendapatkan kelahiran anak. Jika saudara adalah suami dari seorang istri yang belum dikaruniai oleh Tuhan, momongan anak-anak yang kita rindukan itu, terlintaskah dalam hatimu, dalam pikiranmu, panirang-nirangon? Atau mencari taktik, cara-cara, metode-metode paling pas untuk menceraikan istrimu? Atau keadaan ini selalu membuat kamu tidak bisa menahan diri dan terus merbada dengan istri, saling menyalahkan satu sama lain, atau mencari kambing hitam agar istrimu dibenci oleh saudara-saudaramu, keluargamu, familimu, dan dengan demikian mereka ikut merestui keinginanmu untuk menceraikan dia. Apa keadaan ini akan merusak cinta sejatimu yang sudah kamu bina sejak masa pacaran dahulu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepahit apapun keadaan yang dialami oleh keluarga-keluarga yang merindukan anak-anak dalam keluarganya yang belum ada sampai kini, sampai sekarang, maka tirulah Hana ini, Bapak Ibu. Tirulah Hana ini. Apa yang kita tiru? Semoga kepada Tuhanlah saudara-saudara mengadu dalam doa, dalam kesungguhan hati. Bukan kepada famili, todong, keluarga si solhot, bahkan bukan juga kepada orang tua yang belum tentu bisa menjadi tempat Anda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengadu. Di zaman sekarang, banyak orang yang mengadu pergumulannya bahkan lewat Facebook lah, WA lah, sosial media lah, Instagram lah. Padahal doa tidak dilakukannya. Janganlah kiranya kita mengadukan kemelut hati kita ini lewat hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Nggak ada gunanya. Doa yang bertalu-talu kepada Tuhanlah kiranya hendaknya yang menjadi sarana kita untuk mengungkapkan segala pergumulan hati kita. Percayai bahwa tidak ada doa-doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Meskipun saatnya untuk dikabulkan, memang hanya Tuhan sendiri yang tahu. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itu pelajaran yang berharga dari Hana. Pelajaran yang ketiga, kelemah lembutan, bukti nyata hidup dalam doa dan membawa berkat. Saudara, di saat Hana berdoa begitu serius, sungguhan kepada Tuhan, bahkan dibarengi tadi dengan isak tangis pilu di hadapan publik, Imam Bait Suci Eli melihatnya dan sempat salah paham dan menuduh Hana mabuk dengan mengatakan, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu."
Nah, kalimat seperti itu sempat dialamatkan oleh Eli kepada Hana. Namun di tengah kesedihan seperti itu, Hana menjawab kesalahpahaman Eli itu dengan sopan dan lemah lembut. Bapak Ibu, ayat 15. Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, ini jawaban daripada Hana. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah bukti seseorang itu hidup di dalam doa. Seperti Hana ini. Dalam menghadapi segala tudingan miring, salah terhadap dirinya, dia selalu memiliki karakter yang sopan, bahkan sangat-sangat lemah lembut. Dan semua ini membawa berkat besar buat Hana. Apa berkat besar dan buah kelemah lembutan Hana itu? Banyak. Ia menyelesaikan masalah itu dengan baik. Bahkan mampu meredam persoalan berat menjadi ringan dan berakhir dengan damai sejahtera. Segala bentuk perselisihan dan ketegangan-ketegangan interrelasi dengan sesama yang lebih parah bisa dihindarkan. Dan yang paling utama, atas suruhan Tuhan, maka hamba Tuhan yang bernama Imam Eli balik memberi berkat bagi Hana. Apa isi berkat yang diberikan oleh Eli kepada Hana? Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar dari sikap perilaku Hana ini. Dalam segala hubungan kita, baik di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah persekutuan gereja, dalam hubungan sesama teman bertetangga, sesama pekerja di kantor, dan lain-lain. Masalah dalam relasi sebagai suami istri, dalam rumah tangga selalu pasti akan ada. Dalam hubungan bertetangga juga ada. Dalam hubungan sesama pekerja di kantor juga selalu ada masalah. Bahkan dalam persekutuan gereja juga selalu kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Mengapa demikian? Kenapa terjadi hal seperti itu? Karena kita adalah manusia yang selalu memiliki cara pandang, sikap, penilaian, dan standar hidup yang berbeda-beda. Masalah pasti ada. Teror-teror mental spiritual mungkin juga akan kita hadapi. Namun semua masalah itu yang harus dihadapi dengan sikap mulia. Dengan karakter Hana. Lembut, tenang, penuh damai, tidak mau membesar-besarkan masalah. Justru belajar mencari solusilah yang paling penting. Dan salah satu solusi sederhana adalah kita hadapi dengan lapang dada. Dan jawaban-jawaban penuh kelemah lembutanlah kita sampaikan. Makanya Amsal pasal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Dalam bahasa Batak selalu diajarkan oleh orang tua kami kepada kami saat ketika masih kecil. Alusna labok pau bun rimas, ala yang goha tanah koras, mabahen marsi jong ate. Ini kami hafal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kemudian pelajaran yang keempat, doa orang benar dikabulkan oleh Tuhan. Dari pengalaman Hana ini jelas bagi kita bahwa doa orang benar dikabulkan oleh Tuhan. Kita yakin bahwa Hana bukan hanya sekali itu saja berdoa, memohon campur tangan Tuhan agar dia memiliki momongan. Bukan. Tentunya bukan. Dia sudah pasti berdoa di hari-hari yang lain. Tetapi dia tidak surut berdoa meski doa-doanya, permintaan permohonannya tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, inilah pengajaran bagi kita di Minggu Rogate ini. Untuk mengingatkan kita agar dalam segala keinginan, kerinduan, permintaan, dan permohonan, bahkan permasalahan hidup kita, maka kita sampaikan itu kepada Tuhan lewat doa-doa yang bertalu-talu. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 12c, bertekunlah dalam doa. Dalam bahasa Batak disebut jugul hokamuma tangiang.
Saudara, kata Yunani yang dipakai di sini proskartereo. Apa artinya proskartereo? Artinya tetap, tidak berhenti. Mau mengulang-ulangi kembali. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Jangan berhenti berdoa, bermohon, meminta kepada Tuhan. Apa yang kita sedang pergumulkan dan rindukan, kita yakin doa kita tidak akan sia-sia, Bapak Ibu. Tidak akan batal atau tidak berharga di mata Tuhan. Tidak. Jangan anggap doa kita tidak berharga di mata Tuhan. Seperti pengajaran Yakobus yang mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Dan benar Bapak Ibu. Di ayat-ayat berikutnya, apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara? Pada ayat 19 disebut ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Pada ayat 20 ditambah lagi, disebut lagi, setahun berikutnya Hana melahirkan, yakni Samuel. Doa Hana dikabulkan oleh Tuhan. Rahim Hana yang sudah lama mandul itu dibukakan oleh Tuhan dengan kelahiran Samuel, yang kemudian menjadi nabi besar Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Hana berhasil dalam perjalanan dan ketekunan hidupnya dalam doa. Di satu saat jadwal pengiriman Tuhan akan permintaan doanya, dan doa kita akan tiba pada waktunya yang sudah dikehendaki, ditentukan, diizinkan oleh Tuhan. Saudara, semoga keelokan karakter dan teruji melewati setiap kesulitan serta tantangan hidup seperti ini kita miliki masing-masing. Semoga kita mampu menjaga kesucian hidup dan tidak mau terpancing dengan berbagai-bagai terpaan yang mencoba merusak ketekunan hidup doa kita. Semoga kita tiba pada tingkat kematangan hidup dan berdoa dan melewati berbagai-bagai teror mental spiritual. Tema Minggu Rogate, doa orang beriman, tangiang nihalak naporosea, inilah yang membimbing dan menuntun kita tiba pada tingkat kematangan rohani, kematangan karakter, dan kesucian hidup. Mari kita terapkan itu semuanya, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah pertanggiangan Minggu Rogate 9 Mei 2021 dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 18 ini, agar kita senantiasa bertekun pada doa orang beriman, tangiang nihalak naporsea, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggiangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya sebarkan lewat YouTube. Berkati semua jemaat yang akan mendengar khotbah ini, Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini saya peruntukkan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.